Mulai perjalanan training kita di pagi hari ini, Bapak Ibu yang baik, insya Allah nanti kita akan dibersamai oleh pemateri kita, yaitu Pak Ferry Siswanto, yang akan membicarakan tentang lebih jauh lagi tentang tema kita hari ini, yaitu magang praktek tutorial marketing dan selling, Bapak Ibu sekalian. Jadi ada 4 pilar kurang lebih dalam berbisnis, Bapak Ibu sekalian. Nah, 4 pilar ini, Bapak Ibu, salah satunya adalah marketing dan selling yang akan kita bahas dari pagi sampai siang hari nanti. Jadi bagaimana teknik marketing di Darut Tauhid seperti apa, terus penjualannya seperti apa, dan ada pun Bapak dan Ibu sekalian untuk produknya ini menyesuaikan Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu produknya di perdagangan ataupun handicraft dan sebagainya tentunya membutuhkan ilmu ini yang namanya marketing dan selling, bagaimana penjualannya dan sebagainya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelumnya saya cek ulang apakah suara saya terdengar dengan lancar dan baik di pendengaran Bapak Ibu sekalian. Mohon izin para pemirsa, aman ya. Amin, alhamdulillah. Oke, boleh Bapak dan Ibu yang masih off videonya boleh di on kan terlebih dahulu. Masya Allah, Kang. Oke, boleh di on kan dulu semuanya. Insya Allah kita akan lanjut menonton proses marketing dan selling yang ada di Darut Tauhid. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah di sesi ini akan dipandu oleh saya dan Kang Nizar, Bapak Ibu sekalian, di sesi pagi hari ini sampai jam kurang lebih 8.45 atau 8.55. Baik Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama siapkan diri kita. Bapak Ibu, kita akan menonton tayangan video, yang mana video ini yang akan menjadi rujukan dalam kita berdiskusi nanti. Nanti kita akan ada diskusinya Bapak Ibu sekalian, dan besar harapan kami Bapak Ibu dapat menyimak dengan seksama video dari yang ditampilkan oleh tim host. Baik, boleh. Nah, Jis, di mute aja dulu Pak, di mute. Yang lainnya coba di mute. Karnaon eta. Yang lainnya tolong di mute. Aduh. Boleh berkenan Bapak dan Ibu sekalian, untuk suaranya kalau misalnya ada yang mengganggu boleh di off-kan terlebih dahulu, tapi kalau sekiranya di on-kan suaranya tetap aman, no problem, tidak apa-apa. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih menunggu videonya untuk ditampilkan. Oke, sampai mungkin ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu sekalian. Kita yel-yel dulu dong, yel-yel kelas C dan D. Oh, ini kelas C dan D ini orang-orang hebat semua nih Bapak Ibu sekalian. Omsetnya sudah ratusan juta semua nih. Amin. Kemarin sudah ada yang nyampe menyentuh miliaran nih, hebatnya nih. Wah, luar biasa ya. Insya Allah. Boleh Bapak Ibu yang omsetnya di atas ratusan juta, yang sudah menyentuh angka eman, boleh, pengen lihat nih. Berapa? Bulan per tahun Pak. Per bulan Pak. Setahun Pak. Per hari. M-nya aja Pak, M-nya aja. Berarti 1M sah per hari 1M. Per tahun 2M lebih. Waduh, jangan dong, per bulan. Kalau per hari 1M berapa? Ayo per bulan. Yang sudah mencapai angka 1M, boleh. Cung tangannya, resign. Dapat segitu saya nggak ikutan Oppo Pak, ngapain? Bagus. Suganya tawadu Pak, karena Oppo ratusan juta juga menangnya. Baik. Yang dapat puluhan juta itu yang nggak menang Pak, yang menang bisa ratusan juta. Baik. Coba Bapak dan Ibu yang sudah ratusan, boleh, yang omsetnya sudah di angka ratusan. Setahun bisa, setahun. Bulan. Bulan keluar dari pelatihan. Pak Lupianto. Boleh Pak Lupianto. Siap. Sebulan kisaran 500 sama 600. Sebulan 500-600 juta Pak ya. Produksi apa Pak Lupi? Omset atau laba? Omset dulu Bu. Omset. Kemarin. Nanti kalau kita berbicara laba Pak Badrun nanti Bu, bahaya Bu. Bicara omset aja udah stres nih Bu.
Kalau interupsi Kang Nizar Boleh. udah minta waktu tuh. Kan laba. Kang Nizar, gimana Kang Nizar? Kang Nizar udah minta waktu. Video sudah siap video? Video belum siap. Lanjut Pak Lupi. Pak Lupi, Iya, Pak. bisnis apa Pak Lupi? Rumput sintetis. Oh, rumput sintetis, Masya Allah. Berarti sudah dalam 4.000 sampai 6.000 meter. 4.000 sampai 6.000 meter. Ya. Dan semeternya antara 160 sampai 200. Luar biasa. Legalitasnya sudah PT berarti Pak ya? Belum, sedang proses. Sedang proses. Mantap Pak, keren. Itu langsung tangan pertama Pak. Rumputnya dari apa dibuatnya? Rumput palsu. Plastik. Ya maksud bahannya apa? Tali rapia atau apa? Ya, sejenis itu plastik. Iya, siapa tahu bisa gabung gitu. Oh, Masya Allah. Ya mudah-mudahan lah bisa ngeleserelin harganya Nah, itu benar. Harga wargi. Harganya Harga opop lah. Harga dulur. Harga dulur 20.000 semeter. Harusnya untuk anggota ini kan nanti hasilnya harga tidak 20.000 pesan Karawang ya. Benar harga dulu, rumah dulu. Barat sama PIRT dan halal sedang buat. Mohon doanya. Mangga tiasa dipasar hargana Kang. Oke, baik Pak Lupian, nanti ditunggu sharingnya ya. Waduh, Kang Nizar, sudah ready Kang Nizar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kang Wahyu. Iya, luar biasa ternyata Kang Nizar, teman-teman kita sudah ada di angka 600 juta. Masya Allah. Iya, luar biasa ini. Tapi ada catatan juga Kang Nizar, kalau omsetnya sudah miliaran nggak mau ikutan cina. Oh gitu. 100 juta, 200 juta nggak butuh kalau udah miliaran. Opop ini bukan ke sana. Nah, jelaskan dulu Kang Nizar, coba Kang Nizar. Bukan untuk kita mengejar uang, untuk kita mengejar hadiah. Tapi lebih dari itu. Banyak hikmah yang bisa kita dapat dari kegiatan Opop ini ya. Masya Allah. Hikmah silaturahmi, keberkahan berkumpul. Oke. Dan ilmu yang bermanfaat insya Allah ya. Amin. Masya Allah, ready? Suaranya nggak jelas, Host. Oke, Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang baik, insya Allah Kang Nizar kita akan langsung menyaksikan video Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan kita bisa khusyuk menyimak video ini dan insya Allah selanjutnya akan dipandu oleh Kang Nizar ya. Oke, silakan. Host. Iya. Mute dulu semuanya sebelum mulai video kan. Ya, di mute dulu saja Bapak Ibu. Oh iya, di sini boleh yang jadi co-host siapa saja ya? Kang Nizar co-host kan ya? Belum, saya belum co-host. Tadi saya Yang co-host boleh berkenan Bapak dan Ibu yang sudah jadi co-host di sini. Kalau ada suara noise boleh langsung di unmute saja atau yang sekiranya mengganggu suasana khidmat perjalanan training. Oke, video akan kita tampilkan. Silakan. ya, siap. Dia masuk. Di mute sama co-host aja. Mute aja. Soalnya mengganggu. Menyiram. Muncul kan suara? Suruh fokus aja ya. Komedi satu-satu. Materi udah masukin ya.
keluar dulu ke room utama. Nanti kalau lu gua unmute nanti teman juga. Lanjut. Ya, alhamdulillah sahabat sekalian. Saya sudah bersama Adeda nih selaku pembina di SMM Swalayan, SMM Darut Tauhid. Nah, mungkin sedikit bertanya-tanya kita sama Adeda, kira-kira Adeda peran pembina sendiri ya di SMM itu seperti apa sih peran? Iya, karena di Darut Tauhid berawal dari kegiatan KMIW, kelompok mahasiswa Islam wira swasta. Kami berenam-bertujuh, kemudian membuat majelis taklim, kemudian buat musola, buat masjid, buat pesantren. Jadi berawal dari kelompok mahasiswa Islam wira swasta, itu Kang Wahid. Qadarullah Allah takdirkan seperti ini sekarang, karena berharap jadi ahli zikir, ahli fikir, dan ahli ikhtiar. Nah, termasuk ikhtiar di dalamnya adalah berwirausaha. Jadi koperasi salah satu langkah untuk mendidik sebanyak mungkin orang terinspirasi, termotivasi untuk bisa berwirausaha. Banyak juga WhatsApp dari pagi. Kasih. Keluar Alhamdulillah sahabat sekalian, saya sudah bersama Adeda nih selaku pembina di SMM Swalayan, SMM Darut Tauhid. Nah, mungkin sedikit bertanya-tanya kita sama Adeda, kira-kira Adeda peran pembina sendiri ya di SMM itu seperti apa sih peran? Iya, karena di Darut Tauhid berawal dari kegiatan KMIW, kelompok mahasiswa Islam wira swasta. Agim pelopornya ada kurang lebih berenam-bertujuh, kemudian membuat majelis taklim, kemudian buat musola, buat masjid, buat pesantren.
Jadi berawal dari kelompok mahasiswa Islam wira swasta, gitu Kang Wahid. Qadarullah Allah takdirkan seperti ini sekarang karena berharap menjadi ahli zikir, ahli pikir dan ahli ikhtiar. Nah, termasuk ikhtiar di dalamnya adalah berwirausaha. Jadi koperasi salah satu langkah untuk mendidik sebanyak mungkin orang terinspirasi, termotivasi untuk bisa berwirausaha. Berarti memang keberadaannya bukan hanya untuk pesantren aja ya? Bukan, karena jadi MDK, model diklatnya dan konsultan. Jadi di Darut Tauhid sekuat tenaga, apapun yang kita lakukan jadi model. Orang menirunya dengan mudah. Makanya dibuatkan toko ini dan berikut dengan pelatihannya. Jadi memang ada peningkatan kapasitas SDM juga ya? Iya. Nah, kemudian ya kalau dari segi pembina sendiri nih Kak, ada nggak langsung turun tangan untuk memantau atau apa? Iyalah, namanya pembina. Pasti ya. Karena yang paling bertanggung jawab untuk seluruh aktivitas hanya didelegasikan ke teman-teman. Delegasi, jadi sedapat mungkin makanya diperbaiki terus bagaimana untuk jadi contoh yang mudah ditiru. Disediakan untuk tempat pendidikan, pelatihan dan konsultannya. Jadi harapannya sebanyak mungkin orang bisa dapat manfaat dari keberadaan pesantren Darut Tauhid, insyaallah. Jadi memang salah satu peran pembina adalah bagaimana bisa melihat SDM ini agar bisa meningkat ya. Iya. Karena kalau memang SDM-nya meningkat, maka unit yang ada di Darut Tauhid ini bisa berikan manfaat yang luas. Ini ada sarana, kekuatannya SDM-nya. Ya. SDM-nya yang menjadi fokusnya. SDM menjadi fokus. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, sahabat sekalian, kita sudah sedikit berbincang dengan Adeda sebagai pembina di SMM Darut Tauhid ini. Terima kasih Adeda atas waktunya. Nuhun. Dan dasarnya karena berkaitan dengan tauhid dan manajemen kolbu, jadi visi saya pun ke arah sana. Beda gaji dengan rezeki. Gaji terbatas, rezeki tidak terbatas. Gaji pakai tanggal, rezeki nggak pakai tanggal. Dan semuanya berharap keridhaan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah
Namanya Siti Meli Ajijah. Tinggalnya di sini belakang Masjid DT. Bismillah, perkenalkan nama saya Agus. Alamatnya di Jalan Kir Kalong. Ya, nama saya Muhammad Rizky Mujahidin. Tinggal aslinya sih dari Kalimantan Timur, Bontang. Di sini ngekos di belakang DT. Ya, letaknya strategis ya, dekat masjid. Jadi ya atau mau berangkat kerja tuh beli minum atau beli makanan gitu ya untuk selama kerja tuh dekatnya ke sini gitu. Jadi enak, langsung bisa belanja ke sini. Mudah didapat juga sih dan dekat juga karena rumah saya kan di sini dari Garkan jadi dekat. Nah, bedanya kalau belanja di Swalayan DT nih, di SMM DT. Kalau misalnya kita masuk di swalayan lain, biasanya selamat pagi, selamat datang di bla bla bla. Kalau di sini disambut dengan assalamualaikum, bahkan disambut dengan tilawah-tilawah Al-Quran, bikin tenang banget sih. Worth it banget lah untuk menenangkan hati. Sangat bagus. Jadi ketika mau di kasir mau bayar, ditanya dulu apakah mau pakai voucher atau tidak, kemudian bawa tas belanja atau tidak, seperti itu. Kalau pelayanannya baik, bukan cuma di kasirnya aja sih, semua karyawan. Bahkan di saat pernah nih satu waktu saya kebingungan gitu ya mau nyari, karena posisinya suka pindah-pindah. Posisi tempat-tempatnya tuh kan sempat ada perubahan sih. Nyari apa? Artinya dibantu lah, artinya ramah banget kan kalau kayak gitu. Kita belum nanya, mereka yang kemudian ngelihat kita kebingungan dan ngebantu kita, itu kan ramah banget sih. Pelayanannya baik, kemudian karyawannya ramah, kemudian saya nyaman dengan lingkungannya gitu. Baik sahabat-sahabat sekalian, nah saya sudah bersama Pak Ferry kembali nih ya. Ini kita di depan SMM Swalayan Pak ya. Betul. Nah, yang ingin saya tanyakan di sini Pak, struktur penjualan di SMM Darul ini seperti apa Pak? Nah, jadi kalau struktur kita dibagi beberapa bagian, ada yang di internal SMM, di luar SMM. Nah, maksudnya kalau saya bicara di luar dulu ya, karena kita ada marketing online. Marketing online ini yang mensupport semua kegiatan unit. Nah, nanti untuk online di marketplace, ini tim ini yang bergerak, gitu ya. Jadi ini pasti berdampak ke usaha di SMM sendiri. SMM itu ada bagian toko, ada bagian grosir, ada bagian sosial media. Nah, kita ketika bicara bisnis ini, kalau di sini kan pengembangannya retail itu ya kita buka toko-toko. Nah, sekarang kita bicaranya pengembangan di SMM itu lebih kepada distribusinya, distribusi centernya, grosir lah. Sehingga target kita bagaimana si produk ini bisa diserap oleh warung-warung, bahkan grosir-grosir bisa berbelanja ke kita. Nah, itu yang sekarang dikuatkan itu. Kita udah dapat supply ke prinsipal langsung, barang lebih murah, kontinuitas siap supply berapapun gitu ya. Nah, yang bergerak ini di teman-teman marketing, gimana caranya kualitas produk kita, ketersediaan barang kita bisa diserap. Nah, kuncinya mana tim eksternal ini yang bergerak ke komunitas-komunitas, termasuk kita di pengurus juga masuk ya, di OPOP, di komunitas pesantren, di komunitas para retail, di komunitas grosir, di komunitas koperasi se-Bandung, koperasi se-Jawa Barat, kita gabung sehingga ini ada produk sok serap gitu. Nah, itu yang tim yang banyak bergerak itu di lapangan. Bahkan satu lagi, tim canvasser. Apa itu Pak? Tim canvasser itu kita nawarin ke warung-warung, udah pasti itu kan. Ya. Nah,
dia dikirim ngambil dalam satu kendaraan motor tuh 10-20 barang, itu kan udah langsung keserap. Sehari itu bisa 3 kali 4 kali ngirim Pengiriman ya. dia ke warung-warung, ke pasar-pasar gitu. Kita punya produk murah, tim Kanpasar ini dia bisa mengambil orderan, ngedata orderan, grosir baru ngirim. Dan itu tim Kanpasar itu ada yang internal, ada yang bahasa eksternal itu apa? Ada yang karyawan, maaf ya. Ada yang karyawan, ada yang istilahnya tenaga lepas. Oh gitu. Dia hanya dapat keuntungan dari situ aja, nggak digaji apa gitu. Jadi dapat selisih dari barang juga loh. Jadi memang strukturnya cukup lengkap Pak ya? Ya. Tidak hanya dari struktur atas ke bawahnya, dari penjualnya, tapi juga ada internal dan eksternalnya ya. Jadi ada sales dengan gabungan sales Iya, lah. betul. Kita gabung juga. Masya Allah. Gitu. Jadi strukturnya cukup lengkap buat sahabat-sahabat. Nah, ini kita udah di depan SMM ini Pak ya? Ya. Boleh kali Pak kita sambil lihat-lihat SMM? Boleh, mangga. Silakan, ayo. Ayo Pak. Harus pakai masker Pak ya? Oh iya, karena banyak harus pakai ya? pengunjung. Itu salah satu aja ya, yang jelasin ya. Siap. Jadi ini kita ada di kawasan pesantren Darut Tauhid, ini lahan wakaf ya. Ini lahan wakaf, kita koperasi ke lahan wakaf. Ini kita kondisikan untuk pesantren. Ini memang sejak awal sih. Kita luasnya kurang lebih 150 meter lahan wakaf. Nah kita kalau masuk, kita harus cek suhu dulu sama pakai masker ya. Nah, kalau nggak pakai masker ya masih tahu. Otomatis Pak ya alatnya ya? Iya. Kalau suhunya normal enggak gitu ya. Topeng tidak dikenakan dengan benar. Wah, ada keterangannya ya. Ya. Oke, baik Pak. Ini kan kita sudah di dalam SMM ini Pak ya. Ya. Jadi sahabat sekalian kita sudah di dalam SMM Swalayan ya. Ini adalah salah satu unit berarti Pak ya? Ya, unit usaha koperasi. Salah satu unit dari usaha Kopontren Darut Tauhid. Nah, produk yang dijual di sini nih produk apa di sini Pak? Apakah merek dari luar saja atau memang ada produk dari Darut Tauhid juga ya Pak? Oh, ada. Jadi kita di sini lengkap semuanya. Ada produk dari luar, ada produk consumer good ya, yang di keumuman toko ada. Nah, kemudian produk-produk anggota juga ada. Oh gitu. Herbal lengkap, produk UMKM juga ada. Gitu. Buah-buahan, sayuran, bumbu-bumbu juga ada. Jadi kita sebisa mungkin memfasilitasi jamaah, santri, gitu ya, masyarakat sekitar untuk berbelanja di sini. Jadi bagi santri yang punya produk juga bisa dijual di SMM ini Pak ya? Bisa dijual di sini. Gitu ya. Makanya di sini nanti ada konter-konter produk-produk UMKM juga, paling kan reguler ya. Produk-produk ini anggota pada. Oh ini anggota yang juga gitu kan. Jadi ini salah satu contoh dari produk anggota sahabat sekalian ya. Gitu. Di sini ini juga ini produk-produk jaket, dan stiker, gantungan, dan seperti itu. Nah kemudian saja nih Pak, yang membedakan SMM Swalayan dengan swalayan yang lain nih Pak? Ya. Kan banyak nih Pak ya? Betul sekali ya. Keumuman terkait perbedaan soalnya kalau kita secara operasional waktu sholat tutup gitu ya. Waktu sholat tutup. Waktu sholat 15 menit sebelum waktu sholat tutup. Kemudian kita mendengarkan murotal atau tausiah pengajian. Terus kita produknya pasti mah tidak ada produk yang non halal ya, kita pastikan halal semua dipastikan. Halal gitu ya, tidak jual rokok, tidak jual gitu ya. kontrasepsi, gitu ya. Kita paling ya minuman-minuman yang beralkohol tidak ya. Kita jual juga sih bir ya, bir brand. Bir brand. Di sini. Jadi ini kebutuhan mendasar ya. Herbal ya kan, kalau ya di selain yang lain mungkin ada. Ini salah satu produk dari dari anggota juga santri jual di sini ya. Madu, habat, lengkap, aksesoris, fashion juga, buku ada. Nah kalau inovasi sendiri sih Pak dari SMM Swalayan ini yang dilakukan apa nih Pak? Kalau sama-sama swalayan biasa kan udah banyak Pak. Nah inovasinya
ingin dilakukan oleh SMM apa nih Pak? Sebenarnya kan ini usaha kita, ini pelayanan ya, pelayanan ke anggota. Jadi kita nggak berorientasi mengejar apa istilahnya pengembangan dan hal ini untuk berbagai cabang ya. Nah itu kita yang pegang itu sekarang distribusi. Karena kunci dari retail itu sebenarnya kuncinya distribusi. Kita dia dapat barang murah, gitu kan, barang kontinu, di distribusinya bukan di tokonya sendiri. Bukan hanya meng-up harga di toko. Jadi kalau kita buka toko, warung di sebuah tempat, warung tetangga, warung warga itu habis. Nah makanya kita kembangnya nanti kita bicara silaturahim kita kunjungan ke DC ya, mini DC. Nah di situ kita distribusinya untuk produk-produk yang memang menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Nah, di sini beberapa produk mungkin dianggap mahal. Ketika kuat sudah distribusi, baru nanti kita ngembangin memberdayakan ya warung warga, warung anggota gitu, warung santri gitu kan. Nah terus di kantin-kantin kita fasilitasi semuanya. Jadi memang salah satu inovasi yang dilakukan adalah tidak menggerus usaha-usaha kecil kayak warung Pak ya? Ya, kita nggak mau mematikan ya usaha yang ada di sini. Kita ingin membantu dari supply chain-nya, gitu kan. Jadi ya toko-toko kecil itu nggak bisa nyuplai langsung ke prinsipal, nggak bisa langsung akses kan ke vendornya. Nah kita bagian di situ Indomie, mie, kemudian minyak, misalnya kita fasilitasi. Jadi itu merupakan salah satu inovasi yang dilakukan oleh SMM Swalayan di Darut Tauhid ini dengan menjadi supplier salah satunya Pak ya, bagi warung-warung kecil, sobat-sobat sekalian. Ya kalau ini kan display umum ya. Nah ini pada produk UMKM, mudah-mudahan ini bisa dilihat produk-produknya. Selain kalau tadi mah herbal ya, pakaian, tekstil. Nah ini kan ini produk UMKM jadi. Kan? Jadi ini memang bukan merek pada umumnya Pak ya? Ya, ini kan kalau dilihat-lihat di toko yang lain, ini di brandnya pakai tokonya sendiri. Ini kita pokoknya punya potensi sok. Boleh masuk dengan mudah Pak? Ini ya. Nanti syarat ketentuannya ada ya. Oh ada. PRT, expirednya something. Benar-benar. Gitu ya. Nah punya ya mas-mas ini kayaknya udah ada yang ngeborong ini. Iya, udah mulai kosong soalnya. Kosong orang-orangnya. Nah kalau ini sebenarnya punya anggota atau bapaknya. Nah ini bumbu-bumbu nih. Ini kan di sini bumbu-bumbu itu kita sediain. Sekarang ini kemarin itu buah-buahan lengkap ya. Siap. Cuman karena pandemi kunjungan yang berkurang, jadi kita sediain diisi oleh minuman. Ya kan. Nah sekarang minuman. Ini daging juga ada, bakso gitu kan. Ini daging bakso juga dari anggota Pak ya? Iya punya anggota itu kan barokah mas. Ya, nah kalau yang membedakan nih Pak produk minuman ini salah satu mitra kita juga nih yang lagi tren ya, Anaang. Anaang. Iya. Ini cepatnya mas. Cepat habis ya? Ini lagi. Nah Pak yang membedakan nih Pak produk karya anggota sendiri dengan merek-merek yang sudah terkenal pada umumnya apa sih Pak? Ya kalau dari sisi barangnya ya pastinya kan dari sisi harga mereka bisa lebih kompetitif gitu. Kan di sana udah standar ya. Kalau kita bisa lebih murah ya? Bisa lebih murah. Dan kan intinya mah kita memberdayakan. Betul. Jadi salah satu tugas koperasi memberdayakan potensi ekonomi anggota. Jadi barang umum ada, barang yang diproduksi oleh anggota juga. Jadi keunggulannya selain dari harga yang lebih murah, keunggulannya juga ini membantu para anggota para anggota dan usaha-usaha kecil gitu ya, yang ikut tergabung dalam Kepontren Darut Tauhid ini, Kepontren SMM khususnya. Ini sengaja yang dingin-dingin di belakang, makanan gitu ya. Yang datang tuh bisa lihat dulu. Betul. Produk yang lain ya. Karena ini kan kebutuhan dasar ya, haus, minum gitu. Betul sekali Pak. Awalnya di depan, jadi kita taruh di belakang kue-kue. Bahkan pakaian juga ada di SMM ya? Iya, lengkap. Cukup lengkap sekali sahabat-sahabat sekalian. SMM ini. Buku ada. Dulu saya 24 jam buka teh waktu dulu. Cuman pas pandemi kan aturan nggak boleh
buka, jadi kita batasi jam 8 sampai jam 4 sore. Nah ini masih produk UMKM juga kan, yang bikin sendiri sendal-sendal. Kalau ini mah impor kayaknya, tapi yang nyuplainya tetap dari anggota, gitu. jadi kita nggak. Ini salah satu inovasi juga sahabat sekalian. Iya. Jadi biasanya di swalayan itu tidak jual mainan atau sepeda, bahkan kan nggak ada. Nah di sini sepeda, baju lengkap ya, masya Allah. Bikin lengkap. Iya. Nah di sini ada Kang Rustandi, ini kepala toko kita ya. Kang Rus, gimana kondisinya sekarang, Kang Rus? Alhamdulillah, kondisinya alhamdulillah sekarang waktu pandemi ya, sekarang udah traffic udah mulai naik lagi, Pak. Gitu ya. Dan santri juga sudah mulai masuk ke Darut Tauhid ya tentunya, tapi belum masuk belanja ke sini, tapi kita gitu. ada program delivery ya. Jadi kita menyiapkan barang-barang yang santri pengen ya, nanti kita siapkan dan kita antar. Berarti salah satu inovasi juga ya? Ya, dalam pandemi ya. Karena dibatasi kerumunan sekali. Boleh banyak. Nah kalau sasaran penjualannya nih Kang, sasaran penjualan dari SMM Swalayan ini kemana aja sih? Kalau untuk pertama sih anggota ya, karena kan kita unit koperasi, salah satunya untuk melengkapi produk-produk anggota yang dibutuhkan. Yang kedua mahasiswa, karena kan kita lingkungannya mahasiswa ya. Yang ketiga itu warga sekitar. Ya, kayak gitu sih. Jadi memang mencakup lebih luas ya, tidak hanya betul. Masyarakat Darut Tauhid, tapi juga masyarakat umum, mahasiswa dan lain sebagainya juga menjadi sasaran penjualan di SMM Swalayan ini ya. Gitu Kang Rus. Kang Rus dilanjut ya. Siap Pak. Terima kasih Kang Rus. Gitu Kang Wahid. Siap Pak. Ini baju ini. Nah ini ciri khas banget ya ini. Manajemen Kolbu Darut Tauhid Bandung. Ini salah satu souvenir kita juga nih kan, nih, Jasko. Jadi bagi warga sekitar SMM kalau mau beli pakaian atau sepeda dan lain-lain nggak perlu jauh-jauh Pak ya sebetulnya. Iya. Tinggal ke sini aja itu. Sudah lengkap di sini. Oh ya, nah, dalam keberjalanan SMM selama ini Pak, kira-kira ada permasalahan apa sih Pak, atau masalahnya apa dalam penjualan SMM ini Pak? Ya. Pasti kalau bicara suatu kegiatan ada ya masalah memang gitu. Nah kita kalau bicara masalah, pertama masalah sistem, tapi sudah tersolusikan. Bagaimana inventory stok, penjualan, keuangan, semua harus terintegrasikan, itu masalahnya. Kedua tentunya ketika bicara manajemen display ini, kita yang tidak bisa dihindari itu adalah kehilangan. Kehilangan? Ya. Katanya sih ada dua yang potensi kehilangan besar, satu pesantren, kedua tempat kayak TNI, tempat polisi gitu ya, di tokonya gitu. Kenapa? Karena seolah merasa aman. Di sini ya teman polisi gitu kan, jadi kan tokonya seolah aman. Di sini juga seolah balagur, sarore gitu ya. Padahal mah kita beberapa kali ya CCTV kita sediain ya. Cuman ada gitu kan yang gitu. Nah itu tingkat kehilangan masih tinggi gitu ya. Ya itu menjadi salah satu kendala kita yang coba terus kita maksimalkan untuk perbaikannya. Nah, untuk pemasaran tentunya juga karena kita kan tetaplah bersaing dengan mart-mart yang lain, tapi ya karena kita punya segmentasi khusus, jadi itu yang terus kita tingkatkan dengan layanan online, gitu, delivery. Jadi nggak bisa datang, kita sediain call center. Gitu. Itu tadi berarti beberapa permasalahan dalam penjualan Pak ya? Iya. Kalau selanjutnya Pak, mungkin Pak Ferry punya tips buat penjualan Darut Tauhid atau teman-teman sekalian, bagaimana agar penjualannya bisa meningkat, terutama khususnya di masa pandemi ini Pak? Ya, jadi kalau bicara bisnis retail itu yang harus dipegang supply chain-nya. Jadi kalau kita sudah pegang distribusinya, sudah pegang supply-nya, kita akan pegang pasar. Gitu kan, jadi kita akan pegang pasar, harga, kontinuitas semuanya. Jadi ketika kita bicara sebuah toko, kan yang harus diperhatikan kontinuitas barangnya. Jadi jangan sampai pajangan kosong gitu kan. Nah itu yang satu. Yang kedua, bagaimana kita bagian frontlinernya, bagian depannya untuk menjual produk ini. Nah salah satu strateginya adalah kita berjejaring.
berjejaring dengan komunitas-komunitas, dengan perkumpulan. Nah, agar apa? Mereka kan segmennya udah jelas. Jadi captive gitu ya. Ya sebenarnya pesantren udah jelas captive gitu kan. Tapi komunitas tertentu, komunitas bersepeda, komunitas banyak lah komunitas yang kita mau tidak mau harus masuk di situ dan kita lihat apa yang menjadi kebutuhan mereka dan kita supply. Mungkin kuncinya itu, satu di distribusi, kedua bagaimana kita berjejaring dengan berbagai komunitas. Jadi memang diperlukan juga inovasi-inovasi untuk pengembangan penjualan itu sendiri. Betul ya. Online udah pasti ya. Kalau online udah pasti. Itu udah menjadi kebutuhan kita. Ya. Kita posting aja di berbagai marketplace gitu yang udah ada. Kita ngikut. Nggak mungkin kita membuat pasar sendiri. Kita harus ngikut pasar yang sudah ada dulu. Gitu. Karena kondisi gini udah nggak mudah. Dan di awal memang sempat terimbas Pak ya? Oh pasti. Awal-awal kita membuat karena santri jamaah pengajian nggak ada. Di sini juga kan mahasiswa banyak ya. Mahasiswa banyak. Pandemi nggak ada mahasiswa, ya penjualan berpengaruh pasti. Gitu gambarannya. Dan dilihat di belakang juga sudah mulai tutup ya. Nah ya, kita sekarang sudah 15 menit lagi masuk azan zuhur ya. Dan memang setiap 15 menit sebelum azan zuhur selalu ditutup Pak ya? Ya. Buka lagi setelah 15 menit atau 30 menit setelah setelah sholat, kemudian baru dibuka lagi. Ya, itu gambaran. Terima kasih mungkin Pak Ferry atas sharing-sharingnya dan sudah mengajak berkeliling SMM Swalayan ini ya. Dan kita tadi membahas terkait dengan pemasaran dan penjualan di SMM Swalayan ini. Mungkin variasi ininya ya, produknya diperbanyak lagi jadi bisa banyak pilihan seperti itu. Semoga Tete semakin lebih maju lagi dan semakin berkembang. Mungkin ya tadi ya, barangnya lebih dibanyakin lagi, kayak gitu, stok barangnya lebih dibanyakin lagi. Terus ya udah sih, itu cukup, itu aja. Sisanya udah keren banget dah. Semoga bisa cepat normal lagi kayak dulu kondisinya. Kemudian kalau kesannya ya mudah-mudahan ke depan semakin lebih baik lagi, terus meningkatkan pelayanan yang lebih ramah, baik gitu ke orang lain, jadi pelanggan ataupun pembeli jadi nyaman kayak gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, bagaimana setelah menyaksikan tayangan yang barusan sudah kita sama-sama lihat? Insyaallah. Apakah suara saya terdengar jelas Bapak Ibu? Oh iya, alhamdulillah. Terdengar ya? Ya, sudah masuk juga Kang Wahyu, alhamdulillah. Kita masih menunggu Pak Ferry, Kang Nizar. Enggak Kang Nizar? Iya. Ya. Tadi ternyata di kolom chat Kang Wahyu ternyata udah banyak yang yang berkomen tentang tayangan barusan ya. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh juga, pesantrennya bisa seperti itu katanya. Wah banyak, luar biasa. Ya Kang Nizar, tadi kita lihat itu SMM ya, minimarket ataupun mall market yang ada di Darut Tauhid. Nah itu di bawah Kopontren Bapak Ibu sekalian, itu di bawah koperasi, itu milik bersama Bapak Ibu sekalian. Jadi milik umat, siapapun dia yang tergabung di anggota Kopontren, maka memiliki hak usaha di sana juga Bapak Ibu sekalian. Jadi pembelinya bisa santri, bisa umat di sekitar lingkungan Darut Tauhid, jamaah dan sebagainya.
Ya Kang Nizar, boleh kita sambil wawancara aja Kang Nizar, ya, selagi menunggu Pak Ferry yang insya Allah sebentar lagi akan bergabung bersama kita. Tadi juga banyak yang mau bertanya, mungkin nanti bisa lebih jelas juga ya ketika Pak Ferry masuk bergabung bersama kita. Tadi kan ada yang bertanya, katanya boleh nggak katanya kalau produk kami masuk ke SMM. Kita nanti kita akan bahas sama boleh kita ngobrol-ngobrol dulu Kang Wahyu. Boleh Kang Nizar. Silakan barangkali ada yang mau menyampaikan sesuatu dari Bapak Ibu yang sudah raise hand. Nih ada Ibu Afi. Zainah. Boleh Bu Afi. Silakan untuk di Kami ajukan unmute. Nah, boleh silakan Bu Afi. Ya. Terima kasih Kang Wahyu dan Assalamualaikum Kang Nizar. Ya, menarik sekali tentang SMMDT ini. Mungkin saya jadi tertarik dengan pola manajemen yang dilakukan oleh Darut Tauhid di SMM ini. Ini kan SMM itu di bawah Kopontren barangkali seperti itu ya. Di bawah Kopontren yang tentunya katanya di situ tadi anggotanya adalah siapapun, terbuka untuk umum. Nah, mungkin berbeda dengan di pondok kami. Kalau pondok kami itu adalah pondok tertutup barangkali ya. Baik dari lokasinya yang jauh dari masyarakat dan sebagainya, karena minimat yang kami bangun di pondok itu benar-benar konsumennya itu hanyalah ustadz dan santri yang ada di sana. Nah, tentang karyawan terutama. Tentang karyawan berarti rekrutmen di dalam keanggotaannya itu seperti apa ya? Apakah prinsip-prinsip koperasi itu dijalankan untuk rekrutmen itu atau dari anggota yang anggotanya dari luar begitu banyak, atau sistemnya bagaimana begitu untuk rekrutmen karyawan terutama? Masya Allah. Terima kasih. Ini pertanyaan yang bagus sekali Kang Nizar. Tapi biar lebih afdal yang ngejawabnya nanti langsung dengan Pak Ferry Susanto saja Bu ya. Narasumber kita pada kesempatan di pagi hari ini, dan alhamdulillah beliau sudah hadir bersama kita. Bapak Ibu, perlu kita ketahui Pak Ferry ini adalah salah satu orang yang merintis Darut Tauhid dari awal Bapak Ibu, dan saat ini beliau sebagai pengawas Kopontren. Nah, Bapak Ibu sekalian, boleh nanti itu pertanyaan lebih detailnya gimana strukturalnya dan sebagainya, jangan sungkan-sungkan untuk langsung bertanya selagi waktunya cukup. Langsung saja Kang Nizar kita panggilkan Pak Ferry. Masya Allah. Assalamualaikum Pak Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terdengar suara saya Kak. Padahal Pak Ferry, kita ada waktu kurang lebih setengah jam dari sekarang. Baik. Terdengar Pak, terdengar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Semoga kita yang hadir di layar Zoom ini, di zaman Zoom ya, dan mudah-mudahan Allah takdirkan kita bersama-sama nanti di surga Allah, amin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sama keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga izah. Alhamdulillah. Oh izin, maaf, suara belum terdengar maksimal ya. Jadi saya jelas Pak. Jelas ya, oke. Baik. Alhamdulillah, saya izin share ya tentang materi hari ini. Nanti pertanyaan tadi saya akan coba untuk sama-sama menjawab nanti pertanyaan tentang yang ditanyakan oleh Ibu tadi ya. Baik Bu, sebelumnya saya sharing dulu tentang materi kita hari ini tentang marketing ya. Mudah-mudahan kita bisa dapat ilmu bersama-sama ya insya Allah.
Tampak di layar ya. Kang Nizar atau Bang Wahyu terlihat di layar Pak Wahyu? Lihat Pak, terlihat Ya, aman Pak. Mohon izin baik. Pak, boleh sebelumnya mic-nya agak dimajukan dikit Pak ke atas. Mikrofon yang sentuhan Siap. seperti ini Dengar Pak. sekarang lebih terdengar? Iya Pak, lebih terdengar Pak, Masya Allah. Afwan ya. Baik, kita hari ini saya dapat amanah tentang materi marketing dan selling untuk scale up ya. Jadi nggak apa-apa kita diskusi saja bicara marketing dan selling. Nanti pasti ini sudah sering didapat oleh Bapak dan Ibu peserta OPPO ya. Dari pesantren kita belajar sama-sama nih. Kita ada hadir kurang lebih 100 lebih di sini. Semoga ada nanti marketing hebat, orang-orang kaya yang Allah takdirkan di sini menjadi donatur ya atau dermawan bagi banyak pihak ya. Nah, mudah-mudahan pada kesempatan yang sama, ilmu yang sama, mudah-mudahan ini tinggal kesempatan kita. Kita belajar dulu tentang marketing. Apa sih marketing? Sebenarnya sih sudah nggak aneh ya pasti bicara marketing. Nah, karena Bapak Ibu bisa banyak sekali ya narasi ataupun redaksi berkaitan dengan marketing. Jadi marketing ini saya coba ambil saja yang simpel. Jadi adalah sebuah aktivitas proses penciptaan atau mengkomunikasikan, menyampaikan dan seterusnya ya. Termasuk pertukaran tawaran yang bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum dimulai dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan kemudian menjadi keinginan. Ini adalah sebuah proses marketing. Terus selling apa? Nah, selling atau sering kita dengar sales misalnya ya. Nah, itu adalah sebuah proses penjualan atau selling kalau diterjemahkan penjualan. Ini adalah sebuah aktivitas bisnis yang dimana kita menjual produk dan produk tersebut adalah menjadi dalam proses penjualannya ada produk, ada barang atau jasa ya yang kemudian berpindah tempat dari penjual kepada pembeli dengan harga tertentu. Nah, ini kita sebut dengan selling. Nah, kalau ditanya lagi apa bedanya dua nih tadi, nah lumayan banyak ya, bedanya banyak sekali. Tapi nggak apa-apa, pada prinsipnya juga ada samanya. Kalau di marketing nanti ini dasar saja dulu ya, bahwa marketing tuh ngedorong permintaan untuk produk atau layanan. Sementara selling itu memenuhi permintaan, jadi ada permintaan terhadap penciptaan produk ya. Kemudian kalau di marketing melibatkan dan mendapatkan pelanggan ke produk atau layanan, sementara kalau di selling melibatkan pengiriman prosesnya, ada ikut proses pengiriman. Di marketing adalah kegiatan pembukaan, kalau di selling adalah proses penutupan atau closing. Dari tujuan nanti orang marketing itu bersifatnya jangka panjang, sementara kalau di selling tuh lebih cenderung jangka pendek. Jadi closing langsung boleh pergi hit and run ya. Tujuannya lebih cenderung jangka pendek. Kalau di marketing alat-alatnya ya ada SEO ya, optimalisasi mesin pencari, ada CRO, conversion rate, optimization, kemudian ada proyek dan ini banyak lah ya nih untuk di marketing. Kalau di selling itu adalah penjadwalan dan rapat, menyiapkan faktur, nah terus ngelola email, persiapan dokumen dan seterusnya. Sementara kalau dari strategi, nah lebih komplit lagi kalau di marketing. Jadi ada visi, misi, kemudian core value, ya analisa SWOT dan seterusnya. Itulah sebuah proses di marketing. Sementara kalau di strategi, di selling itu ada forecasting, ya prospecting, yang dilakukan lebih cenderung tadi kepada hal ujung dari sebuah transaksi ya. Nah ini ya. Oke, nah sekarang kalau bicara persamaan, dua-duanya apa persamaannya? Ada 3 minimal ya. Adalah jenis pekerjaan yang sama. Jadi sama-sama kalau di unit usaha perusahaan tuh ya dia mau diceritain marketing ya selling ya sama juga gitu. Jadi sama-sama intinya menjual. Yang kedua sama-sama tanggung jawab penjualan. Nah, itu yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah menawarkan barang dan layanan serupa. Itu ada persamaannya. Jadi bicara marketing dan selling. Terus mengapa kita harus punya usaha? Nah, itu pertanyaan penting ya buat kita. Kenapa? Karena kita hari ini pasti mikir
Nah, Bapak Ibu hadir di kelas ini pasti bicaranya pertama akan menjadi menarik bagi siapapun ikut kelas ini sampai kapanpun dan siapapun pematerinya. Ketika dia punya mindset yang positif tentang usaha atau wirausaha. Kenapa? Karena di Al-Quran kita sudah paham lah ya, insya Allah tentang Al-Asr ya, keutamaan menggunakan waktunya kita. Nah ini balik lagi pada kita, mindset kita tentang usaha seperti apa. Ini menjadi penting bagi kita. Kemudian kalau kita sudah paham, oh ngapain ya? Nah pertanyaannya sederhana ke semua gitu. Mau nggak sih jadi orang kaya? Pasti jawabnya mau kan gitu. Pengen nggak sih jadi orang kaya yang soleh? Oh pasti jawabnya mau kan gitu. Boleh di chat ya. Dan kalau nanti mau nggak jadi orang kaya yang soleh yang dermawan? Pasti jawabnya mau. Ketika kita punya mindset hal yang positif tentang usaha, maka menjadi menarik apapun yang kita lakukan dari pagi sampai ke petangnya lagi, ke paginya lagi ya. Nah, karena apa? Mindset yang positif akan melahirkan motivasi bagi kita. Nah, untuk menjaga mindset yang bagus ini tadi, maka Bapak Ibu kita semua adik-adik ya harus punya motivasi setiap hari. Makanya kita belajar, berlatih terus menerus ya, tidak pernah henti ya, ketemu dengan komunitas yang positif kan gitu, sehingga motivasi ini menjadikan energi bagi kita nantinya. Dan yang terakhir insya Allah ya sharing, senang berbagi akhirnya. Kenapa? Ya tadi Pak Nizar, Pak Wahyu yang sudah punya pengalaman, belumnya beliau juga belum bisa jadi MC ya, belum jadi moderator, tapi hari ini Allah sudah percayakan. Kenapa? Pasti mereka punya mindset positif tentang sebagai pembicara atau narasumber atau jadi MC dan seterusnya. Nah ini balik lagi kita. Memang kita tidak boleh menganggap bahwa ini harus adalah mencari uang atau dengan waktu dan seterusnya. Tapi hari ini adalah kita punya positif ya dengan hal ini. Baik. Nah, apa sih yang akan kita hadapi? Nah, ini fase yang pasti ya. Fase di mana semua orang akan mengalami kecuali waktu yang memberhentikan. Artinya Allah menghentikan dari semuanya. Yang pertama adalah kita punya orang tua hari ini dan kemudian lahirlah kita. Dan kemudian kita pasti ingin punya rumah nanti ya. Kalau sudah menikah tuh pengen punya rumah. Kemudian pengen juga anak-anak kita kuliah, punya pendidikan yang bagus. Dan kita juga pengen, pasti bicaranya akhirnya adalah pengen pensiun yang bahagia. Nah, berapa sih yang kita butuhkan? Just goal or just income yang harus kita pikirkan. Nah, hal inilah yang menarik buat kita di Darut Tauhid. Maka untuk mendapat hal semua ini, kumahanya saya gimana caranya saya pengen berubah, pengen dapetin sesuatu di Darut Tauhid. Guru kita Agim, alhamdulillah, semoga Allah memuliakan beliau. Nah, merumuskan dengan rumus yang sederhana, yaitu dengan 3M namanya. Jadi kita mulai merubahnya dengan apa caranya? Kalau saya ingin sukses, maka jawabnya dimulai dari diri sendiri dulu. Jadi kita harus evaluasi diri kita. Ya pasti khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah ciptakan kita ini sudah sebaik-baiknya, sehingga harus kita yang terbaik pastinya ya, menyempurnakan amanah yang Allah berikan. Sehingga di sini kalau hadir 100 lebih, harus jadi pengusaha ini, harus jadi orang sukses, harus jadi orang yang hadir menjadi solusi bagi agama. Yang kedua adalah mulai dari hal yang kecil. Jangan ragu, kita belajar ini dengan serius, dengerin materi dan seterusnya. Itu juga adalah konsep ya. Kita mulai dari yang kecil, jangan ragu-ragu, jangan pengen langsung ya, nanti repot. Dan yang terakhir adalah mulai saat ini juga. Apa nih? Inilah kita mau berubah. Nanti malam mau tahajud, berubah dari sekarang. Kita akan menjadi energinya berbeda. Saya ingin hari ini menyampaikan yang baik-baik saja. Stop ngomong yang nggak baik. Udah, saat ini juga klik, udah nggak boleh ngomong yang negatif. Ya, apapun yang terjadi, suka ada godaannya. Ya pasti setan ya yang menggoda ya. Nah, tapi kita harus berani. Oke, nanti kita sambil kembangkan dengan tanya jawab ya. Terus budaya di Darut Tauhid adalah budaya yakin kalau kita ingin bahwa Allah pemberi rezekinya kita ya. Sehingga kita meyakini kepada Allah dengan namanya 5A. Maka hari ini tugas kita adalah harus punya tekad yang kuat. Jadi kalau pengen jadi pengusaha harus punya tekad yang kuat. Jangan ragu-ragu.
ya, kepalkan badan nih, tangan kepalkan semangat ya itu. Jadi harus punya tekad yang kedua. Kedua adalah perbanyak tobat ya. Jangan coba-coba ya dan berusaha untuk banyak tobat pokoknya intinya. Dan yang ketiga jauhi maksiat ya. Jangan pengen dekat dengan maksiat. Hati-hati, handphone sudah nyampe di tangan. Kalau nggak hati-hati, wah rusak kita. Jadi jangan coba-coba karena sekali kita klik itu akan jadi masalah. Sehingga jauhi maksiat. Dan keempat adalah tingkatkan taat. Ini kuat, harus kuat ya nggak? Jadi kalau misalnya sholatnya tadi subuh baru di rumah, berjuanglah untuk sholatnya di masjid. Yang kalau sudah di masjid, berjuang untuk qobla masjidnya, sholat subuhnya diperjuangkan, dijaga. Terus ya tingkatkan. Yang sudah qoblanya bagus, ya udah tahajudnya. Kalau tahajudnya sudah, berjuang untuk jam yang pas ya maksimal. Terus saja tingkatkan taat di sisi manapun. Dan yang terakhir adalah tebarkan manfaat. Kenapa di para sahabat Rasul waktu dulu ya itu pada bertebaran kemana-mana ya, fantasiru fil ard, bertebar di muka bumi ini. Padahal ibadah yang dilakukan di Masjidil Haram tuh Masya Allah ya, sholat 2 rakaatnya itu lipatannya luar biasa pahalanya. Kalau di kita ini ya 27 ya, itu pun kalau khusyuk ya 27. Nah bayangkan kenapa tertarik untuk bertebaran? Karena ingin menjadi pribadi, ternyata derajat yang mulia adalah khairun nas anfa'un linnas. Jadi sebaik-baik manusia adalah banyak manfaatnya. Inilah yang harus kita lakukan. Prosesnya dulu yakin kepada Allah dengan 5A. Nah, kalau bicara bisnis di kita ada namanya konsep untung ya. Nanti Bapak Ibu, kenapa sih dari lihat film video tadi ya, Darut Tauhid, kalau bicara untung, padahal ada yang juga yang maling yang di tempatnya kita. Nah, ternyata untung di Darut Tauhid satu ya adalah harus apa yang kita lakukan transaksi itu adalah akan menambah ilmu, wawasan dan pengalaman kita. Kita ikut bisnis kok rugi ini, bukan masalah untung rugi, tapi bicaranya adalah ilmu, wawasan, pengalaman nambah nggak gitu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah ditipu misalnya 1M, berarti Ibu bakal atau Bapak Ibu bakal sukses nanti karena sudah pernah ditipu, pasti nggak mau ditipu lagi kan. Nah itu artinya itu harus adalah keuntungan kita. Wah rugi nih, saya jualan madu, jualan pecel lele, oh banyak ruginya, udah jangan buka bisnis lagi. Cek lagi kita dapat ilmu nggak, cek dapat wawasan nggak. Nah ini akan membuat kita akan berbeda. Kedua, untung bagi kita adalah kalau ini transaksinya jadi amal soleh. Kita training jadi amal soleh nggak? Nah kalau jadi amal soleh ini akan jadi poin bagi kita. Ini bisnis yang real ya, akan ngantarkan kita dunia dan akhirat. Yang ketiga, bisnis kita harus jadi silaturahim, jalan silaturahim kita dengan siapapun. Nah inilah poinnya. Ini penting bagi kita. Jadi hari ini saya alhamdulillah ketemu sahabat-sahabat saya ya. Bapak Ibu dapat saudara baru nih, kenalan ya. Ini harus jadi manfaat dalam silaturahim yang otomatis akan nambah saudara dan jaringan. Nah, jaringan kita besok Bapak Ibu ke Darut Tauhid, alhamdulillah tuh ada sekembar di Darut Tauhid ada Ferry dan ada Ferry kan gitu. Yang Ferry tadi yang di video, nah Ferry sekarang ya. Dan yang keempat adalah membangun kredibilitas, jadi citra baik. Ini siapa bisnisnya? Agim, wah orang positif, alhamdulillah ya. Siapa nih? Si Inul, maaf si apa nama orang lah, bukan itu tadi ya saya sebutin si Fulan atau si Fulana. Dia mah nggak bagus bisnisnya. Oh berarti negatif ya. Alhamdulillah yuk kita siap bisnis, usahakan untuk kredibilitas. Uang mah yang terakhir ya. Nah itu dalam konsepnya. Bapak Ibu, alhamdulillah itu yang bisa saya sharing. Untuk kemudian kita diskusi sedikit, ada 1-2 pertanyaan ya, dan Bapak Ibu nanti bisa oleh mentor-mentor kita untuk bisa maksimalkan ya untuk sharing tentang beberapa berkaitan dengan penjualan, marketing atau selling ya. Silakan, bangga Kang Wahyu, boleh. Baik, siap Pak. Terima kasih Pak Ferry Susanto. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Pak Ferry. Masya Allah. Baik Pak, mungkin dari tadi ada pertanyaan Pak yang muncul.
Boleh Bu Afi diulangi lagi, insyaallah. Ya, kami ajukan unmute, boleh langsung dibuka. Silakan Bu. Yang lain untuk yang kedua kalinya. Terima kasih Pak Wahyu. Ya, singkat aja Bu. Ustadz Fikri. Ustadz Ferry. Ustadz Ferry. Maaf. Ustadz Ferry, terima kasih. Ini ilmunya luar biasa, singkat padat. Yang ingin saya tanyakan, alhamdulillah di pesantren kami itu ada memiliki minimart gitu, minimart, cuman pengelolaannya mungkin belum serapi dari manajemen yang ada di Darut Tauhid ini. Yang ingin saya tanyakan adalah seperti tadi tentang rekrutmen, apakah pegawai yang ada di Darut Tauhid yang mengelola SMM itu khusus fokus di situ atau juga bekerja di bidang yang lain semacam itu. Sehingga kalau di kami ini masih nyambi lah semacam ya. Dia seorang guru di pesantren, tapi dia juga menjadi pegawai di minimarket. Sehingga yang saya kira awalnya ini adalah sebuah maunya saya itu biar total ya, biar dia bekerja luang waktunya ke sana gitu. Nah, kalau dilihatnya seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Afi. Ibu, di kita awal-awalnya bener Bu, kita di Darut Tauhid awalnya segala dipegang ya. Pegang komputer, pegang mic kan gitu. Kadang azan, kadang khotib kan gitu. Tapi sekarang sudah nggak bisa. Karena pasti tidak bisa tubuh kita melayani semua kan gitu. Jadi kita harus bicara profesional. Bicara profesional pasti bicara fokus Ibu. Jadi tidak akan bisa kita fokus seperti kaca kaca fokus ya, di mana dia akan kalau fokus efeknya membakar. Membakar apa? Membakar dan menghasilkan ya kebakaran besar ya, kertas jadi terbakar dan seterusnya. Nah, kita di Darut Tauhid ya kita pasti mentraining yang bersangkutan ya teman-teman SDM itu untuk fokus dia di kasir terbaik bagaimana, dan kita latihan Bu, bahkan kita lombakan, yuk siapa bisa ngitung uang tercepat. Nah itu kita bikin lomba buat setiap kasir-kasir ya. Jadi berlatih bagaimana ngitung uang. Jadi kan apa? Karena pelayanan, karena di dalam Islam waktu itu sangat berharga. Jadi itu salah satu ya. Itu hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang fokus. Tapi kalau orang nggak fokus, ya sambil tadi ya, Ibu mau belanja apa? Nanya ke saya misalkan gitu. Terus Ibu ketika Ibu nanya, Pak Ferry saya mau belanja apa? Belanja susu, ya. Terus saya tuh sambil pencet handphone Bu, balasin WA gitu ya. Nah Ibu gimana kira-kira Bu Afi itu? Terus saya belum ngambil produknya, terus saya bilang, Bu maaf susunya susu apa Bu ya? Gitu. Mungkin Ibu jadi enak dan tidak jadi terjadi transaksi ya Bu ya. Nah itu. Nah di Darut Tauhid pastinya bicaranya fokus Ibu ya. Ada orang-orang kita dan kita nggak bisa nyambi. Wah Pak dari mana duitnya? Nggak cukup. Nah ini kita. Karena kita mikirnya seperti itu maka tidak maksimal pastinya ya. Harusnya dengan fokus itu akan menghasilkan yang terbaik pastinya Bu. Insya Allah. Rizki mah Allah yang ngasih ya gitu. Ya. Terima kasih. Gitu. Terima kasih. Siap, Masya Allah. Selanjutnya Pak, ini sama-sama dengan minimarket Pak Naji Mubarok, boleh langsung di unmute dan dibuka videonya. Silakan Pak. Halo Pak Naji. Baik, jika tidak kita akan beralih ke yang lain. Baik, ke yang belum bertanya boleh, nah Ibu Fatihatur boleh Bu, langsung kami ajukan. Silakan Bu. Ajukan unmute, kalau di unmute Bu. Bu Fatihatur Rahman, kelas C. Halo Bu. Ya silakan langsung ke pertanyaan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Tadi saya lihat dari video DT yang tadi itu menceritakan tentang kendala masalah pengelolaan di minimarket yang tadi di video ya. Terus di situ ada menceritakan kendalanya ketika ada anak-anak, misalnya ada anak-anak yang tidak jujur ataupun ada yang barang-barang yang hilang. Dan di situ menceritakan sudah terselesaikan, itu penyelesaiannya gimana bagi yang penjaga
toko-toko di DT untuk menyelesaikan masalah untuk ada yang hilang-hilangan ataupun yang lainnya itu Pak. Baik Ibu, Bu Fatu, Bu siapa tadi namanya? Fatihatur. Fatihatur Pak. Baik, Ibu, ya pasti Bu ya, hadirnya yang nyuri juga izin Allah ya gitu. Jadi buat kita pasti bicaranya manajemen ya. Jadi kayak gimana? Nah, berarti kita masih memberikan ruangan sehingga kita jaga secara preventif kita lakukan misal ya. Tetap menjaga jangan sampai ada celah buat orang mencuri. Itu satu ya. Yang kedua, tetap kita lakukan proses pengawasan sehingga ada CCTV dan seterusnya. Yang ketiga juga ada bantu alat atau tulisan-tulisan ya, yang kalau tulisannya slogan misalnya gini, mencuri Allah Maha melihat dan seterusnya gitu ya. Nah, sehingga itu juga preventif bagi seorang yang mencuri. Jadi mikir juga gitu. Tapi kalau sudah ketangkap juga nih, kalau udah ketangkap gitu, mau digimanain? Kita pasti kompromi ya, anak-anak atau orang, kadang-kadang bukan hanya anak-anak ya, anak-anak disuruh ibunya lagi ya, atau ketemu seperti itu. Nah, kita lakukan proses tarbiyah dengan mereka. Mereka mau damai, ataukah mereka mau tidur di sel polisi, bangga itu kita bangga silahkan. Itu pilihannya di dia lah kan gitu. Jadi kita ajak tarbiyah dulu. Wah nggak mau ya kalau gitu nggak boleh mengulang ya. Ya kita ajak untuk ibadah dan seterusnya. Atau juga kita tanya misalnya permasalahannya apa dan seterusnya. Kalau memang dia mencuri karena kebutuhan dan seterusnya, kita punya lembaga lazis ya, yang itu kita akan bantu untuk memberikan apa yang menjadi hak bagi yang bersangkutan. Nah begitu Bu, kurang lebih. Masih banyak lah ya yang kalau udah ketemu ya kita kalau memang nggak mau tobat ya kita antar ke polisi. Jadi bukan sama santri digebuk, mau nggak ada untungnya kita ngegebukin orang ya Pak Wahyu ya. Oke, maaf Pak, satu lagi boleh? Ya Bu. Kriteria dari DT untuk memilih yang menjaga toko-toko atau memilih untuk mengelola itu kriterianya gimana Pak? Pasti boleh ikhwan, boleh akhwat ya. Usia pasti kita atur ya Pak, usia. Jadi usianya pasti usia energik ya. Dan kemudian mereka mau posisi yang paling penting adalah jujur ya. Nah, jujur. Nah, itu dan siap belajar nanti itunya untuk nambahin ilmunya. Pak, tadi ada pertanyaan juga kan, gimana nih anak kan kita santri tidak sekolah kasir, kita mah santri ngaji kalau macam. Oh nggak apa-apa. Kita boleh belajar, yang penting mau belajar. Nanti insya Allah itu bisa prinsipnya ilmu dunia ini kan bisa belajar bersama-sama dengan ahlinya pasti seperti itu. Begitu Bu, kurang lebih Bu. Ya, Masya Allah. Baik, boleh langsung ke Pak Neneng Nuraini. Mengajukan unmute Pak. Silakan langsung ke learning point pertanyaannya. Silakan Pak. Atau Bu Neneng Nuraini. Kalau tidak kita alihkan ke yang lain. Oke, baik. Boleh Bu Haja Mimin. Boleh kami ajukan unmute, boleh langsung dibuka. Langsung ke pertanyaan Bu, Anda. Tidak terdengar Pak Wahyu? Bu Haja Mimin tidak ada suaranya Bu. Suara Bu Mimin tidak terdengar Pak Wahyu. Pak Sep Samsul. Ibu Mimin boleh dicabut aja Bu, nggak usah pakai itu coba Bu, kedengaran. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam ya, Pak. Pak Peri. Ya. Boleh Pak Asep aja di Ya, ini mau bertanya banyak kendala tentang SDM yang ada di pondok pesantren kami. Santri-santrinya belum menguasai akuntansi dan lain-lainnya lah tentang usaha. Bisa nggak sekiranya DRT ini memberikan luang atau waktu untuk bisa menjelaskan atau bersama bermain ke pondok pesantren DT ke Bandung Barat atau ke sini ke pondok pesantren kami. Ya, terima kasih baik. Pak Peri. Ya. Salam dari Kanada. Ya, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Pak Asep ya, alhamdulillah. Bisa Pak Asep, alhamdulillah. Asal disiapin mobil, kendaraan, makan dan seterusnya. Alhamdulillah. Enggak Pak Asep. Jadi nanti Pak Asep, jadi prinsipnya boleh Bapak juga nanti sudah jadi peserta OPPO kan. Nanti koordinasi dengan teman-teman di apa DTI nanti untuk bersinergi ya, untuk difasilitasi. Nanti Bapak juga ada kunjungan. Bapak bisa dapat kontak person juga teman-teman kita yang untuk belajar akuntansi. Betul Pak, akuntansi itu harus belajar ya. Jadi jangan sampai salah nanti apa itu neraca, postingnya seperti apa. Nah nanti jadi salah, nanti harusnya untung jadi rugi kan gitu ya. Padahal nggak ada apa-apanya. Sebenarnya benar juga dia ngisinya. Nah nanti belajar apa nggak apa-apa. Itu harus belajar memang betul. Boleh Pak, silakan koordinasi dengan Pak Wahyu nanti bisa membantu memfasilitasi nanti insya Allah. Masya Allah. Baik Pak, ada yang pertanyaannya masuk Pak via chat. Saya masih ada pertanyaan lagi. Pada awalnya DT langsung mendirikan Kopontren, kemudian toko. Modal awal berapa dan sistem awalnya seperti apakah sistem titik? Bagaimana pembagian hasilnya? Baik, ini long time ago ya, sudah sangat lama ya. Jadi kalau nginget angkanya udah pasti lupa Pak ya. Tapi prinsipnya gini, awal-awal kita apa gimana ya, kita kumpul uang berapa ya, dari AA berapa ya, ada berapa, kemudian ada berapa santri lah ikut gabung, kemudian ya dibelanjain sebuah produk. Waktu itu di DT masih namanya DI, Darul Ikhwan ya, jualannya tapi lucu. Ada macam-macam, maksudnya minyak wangi dan seterusnya dibelikan, dijual dan seterusnya menjadi keuntungan. Nah, kemudian kalau Agim waktu itu sempat jualan perdalaman wanita ya, akhwatnya lucu sampai hati malu jualannya gitu. Tapi itu ceritanya, nah sehingga laku dan kemudian apa? Tapi komitmen teman-teman di awal ini apa? Keuntungannya tidak langsung dimakan, tapi bagaimana keuntungan itu menambah besarnya modal. Kenapa? Waktu itu komitmennya untuk dakwah. Jadi kita nggak ngambil untung di awal, tapi keuntungan-keuntungannya ada tadi seperti yang saya sampaikan. Apa menjadi keuntungan tuh? Justru kita membesar jaringan di Darut Tauhidnya sendiri sehingga tidak hanya konsentrasi untuk SDM yang ada. Kalau dulu mungkin hanya sekitar 10-20 orang ya. Tapi sekarang mungkin sudah berapa kalinya ya, termasuk hari ini alhamdulillah mereka-mereka yang juga tidak tahu tapi di Lauh Mahfuz sudah tercatat akan jadi tim di Darut Tauhid ya, seperti Pak Wahyu ini kan, Pak Nizar, Masya Allah, itu nggak pernah kenal sebelumnya Bu, Pak, tapi Allah takdirkan seperti itu. Nah jadi komitmennya seperti itu. Gimana untungnya baginya? Nah udah Pak, tinggal kita tidak menghitung persentase, tapi kalau sekarang sudah jadi perusahaan dan seterusnya ada share saham dan seterusnya. Nah, Agi mengajarkannya apa? Kita tetap berbagi dulu untuk kepentingan umat, misal seperti itu. Jadi, masya Allah ya. Jadi untung nih berapa? Kadang-kadang ada tuh santri bikin program belum apa-apa kan gitu. Pas habis rapat RUPS ya, pemegang saham langsung keuntungannya berapa? Terus ngomong sama kami mau bangun pesantren kan gini-gini. Ya udah nih kasih uangnya langsung. Uang RUPS itu keuntungannya 25 juta kasihin langsung tuh udah caspleng gitu ya, Masya Allah gitu. Jadi kenapa? Karena spiritnya Agim seperti itu dari dulu ya, ingin memperbanyak ruang gerak para ikhwan, santri, ikhwan maupun ahwat ya untuk berkarya pastinya seperti itu. Masya Allah, alhamdulillah. Begitu kurang lebih Pak Wahyu, alhamdulillah. Ini kayaknya udah waktunya, masih ada atau gimana? Pak Jen, gimana Pak Jen? Atau satu pertanyaan lagi Pak dari Pak Aceng Nahyu, boleh Pak Aceng? Aceng, enggak, kami ajukan unmute langsung saja ke learning point pertanyaan. Terima kasih. Suaranya belum terdengar Pak. Kami ajukan unmute Pak, boleh ditekan langsung. Ya, silakan Pak. Sudah. Belum terdengar suaranya Pak. Atau boleh di chat saja Pak. Insyaallah. Oke. Oh ini ada pertanyaan itu Pak Wahyu ya. Gimana cara membuat program untuk menarik konsumen ya? Ya betul Pak. Oh itu dari siapa tuh? Dari Pak Udin. Ya? Pak Udin gampang kalau bikin menarik konsumen. Buat sesuatu yang kita aja jadi konsumen. Misal gini, beli 2 gratis 1. Kira-kira tertarik nggak ya?
beli 2 gratis 1. Nah, itu juga salah satu yang membuat daya tarik misalnya. Atau beli 1 dapat 1 kan gitu. Juga menarik nggak gitu? Ya, oh, enggak Pak, nggak menarik ya. Harusnya beli 2 dapat 1. Itu salah satu ya. Banyak sekali cara-cara membuat menarik. Misalnya gini, Bapak jualan apa? Jualan misalnya kue pukis, Udah bikin Pak, iklannya gini. Beli pukis pagi ini free belajar tahsin, Masya Allah, kan gitu ya. Jadi yang ngantri pasti banyak Pak, itu tinggal Bapak bikin program seperti itu akan menarik banyak hal. Nanti tinggal belajar aja Pak, banyak konten-konten yang membuat orang konsumen tertarik ya. Nah di kita juga sama ya, kadang-kadang pembeli itu kan ada yang sudah masuk ke swalayan kita, kemudian tadinya dia nggak rencana beli beli 2 ya, tapi akhirnya terjual 3 kan gitu. Kalau secara fisik jadi 3 yang berkurang. Karena apa? Rumusnya beli 2 dapat 1 tadi. Nah, itu salah satunya ya. Jadi banyak sekali yang bisa dibuat untuk memaksimalkannya. Begitu kurang lebih Pak Udin ya yang ada di chat tadi ya. Oke. Gitu Pak Wahyu. Alhamdulillah, rabbil alamin. Baik Bapak Ibu, mungkin cukup sekian ya pertanyaan yang bisa disampaikan Bapak Ibu. Soalnya nanti kita akan lanjut di sesi berikutnya. Kita akan bersiap-siap untuk lanjut di breakout room selanjutnya, Kang Wahyu ya. Ya, sebelumnya Kang Nizar boleh kita minta Pak Ferry minta nomornya mungkin Pak, mungkin teman-teman ada yang pengen nanya lebih jauh gitu, cuman terkendala waktu gitu Pak. Boleh kita chat Pak. Ya, pertama boleh dicatat 081 321 501 345. Pasti nanya ya, Pak ulang lagi kan gitu. Nah itu salah satunya 081 321 501 345. Memilih nomor juga menjadi menarik ya untuk kita menjual produk ya pastinya ya, dan mengejanya juga menjadi gampang untuk bagi yang lain. Bisa 3 digit, bisa 4 digit, bisa 2 digit, itu silakan. Itu juga teknik kita marketing ya, bagaimana kita menjual sebuah produk. Dan sahabat-sahabat di ujung ya, mungkin di ujung sebelum saya meninggalkan ruangan yang fana ini ya Pak Nizar ya. Nah jadi Bapak Ibu gimana? Tadi ada pertanyaan di ujung ya, Pak gimana kok bisa bertahan seperti ini? Ya tetap ya lakukan dalam proses namanya kita selling, penjualan, lakukan namanya tadi punya mindset yang positif dulu. Bapak Ibu mau jadi apa silakan miliki di mindsetnya. Nah kemudian kalau sudah dapat mindsetnya, motivasinya gimana? Nah cari tadi saya bilang, kalau saya kecil-kecilnya gini Bu, Pak waktu saya di DT, usia 25 apa yang saya targetkan? 25 itu saya pengen nikah, pengen kuliah, pengen kerja. Udah KKN kan gitu. Kuliah, kerja, nikah. Oh, mantap banget kan gitu. Padahal belum punya apa-apa Kang Nizar gitu. Kang Nizar udah nikah belum ya? Insya Allah. OTW Proses OTW. OTW tuh promosi kan gitu. Nanya langsung promosiin. Baik, alhamdulillah. Jadi lakukan proses bikin. Kalau kita di pesantren kan suka ada, kalau di luar di umum tuh ya namanya BT butuh tausiah. Kita B-nya berlatihnya istiqomah. T-nya apa? Nah, kita punya target, hidup kita punya target. So, siapapun yang mau menjual produk dan seterusnya, pesantrennya pengen maju, harus belajar dengan istiqomah, kemudian yang berikutnya harus punya target. Target tuh dibuat menarik. Mudah-mudahan sesi berikutnya pada kesempatan ada guru-guru kita bersama ya di DTI, Bapak Ibu bisa maksimalkan dengan banyak hal sehingga ini menjadi hasanah tambahan untuk suksesnya pesantren-pesantren di seluruh Indonesia. Barakallahu fiik. Afwan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ferry, mungkin kita akan foto bersama dulu dengan peserta. Ya, ya boleh Bapak Ibu sekalian untuk lihat kameranya, berikan senyuman yang terbaik. Boleh deh angkat jempolnya biar lebih bagus. Oke, 1, 2. Oke, sekali lagi Pak Ibu, 1, 2. Oke, terima kasih Pak Ferry atas penyampaiannya. Pak materi nanti ada di panitia ya insya Allah. Saya izin pamit ya Pak, Bapak dan Ibu ya. Iya. Pak Rizal, yuk.
Ya, baik. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Materi yang telah disampaikan Pak Ferry sudah selesai. Insya Allah untuk agenda selanjutnya kita akan memasuki kelas-kelas kecil untuk kita berdiskusi, Bapak Ibu. Untuk di kelas C dan D ini akan dibagi menjadi 4 kelas kecil, ada C1, C2, D1, dan D2. Mungkin untuk alurnya bisa disampaikan Pak Zeni. Ya, terima kasih Kak Nizar. Suara saya tersimak dengan jelas? Ada kecil, tapi Bentar dimaksimalkan dulu ya. Cek. Baik, langsung ke berikutnya masing-masing. Sudah dibagi, sudah ditentukan. Berikutnya nanti setiap kelas berikut ada yang mendampingi dan di sana kita berdiskusi Bapak Ibu ya. Berdiskusi dari apa yang tadi video sudah disaksikan, berikutnya dari yang disampaikan oleh pemateri Pak Ferry Susanto barusan. Giliran kami yang bertanya mengeksplor pesantren Bapak Ibu, karena diskusi kita nanti pertanyaan-pertanyaan dari panitia nanti, dari tim instruktur nanti, itu yang menjadi dasar untuk Bapak Ibu menyusun LKS, betul ya? Sudah dapat semuanya LKS-nya Pak, Bu? Jelas jelas. Ya. Sudah dapat LKS-nya semuanya Pak? Kalau sudah dapat lembar LKS-nya boleh acungkan jempolnya. Belum? Sudah? Ada yang sudah, ada yang belum? Oh sudah ya. Kalau yang belum mungkin nanti bisa saling tanya di grupnya masing-masing, karena sebetulnya linknya itu sudah diberikan dan nanti tinggal mengisi LKS-nya. Karena itu menjadi tugas akhir Bapak Ibu yang harus diisi nanti. Sekarang silakan bergabung ke breakout room yang memang sudah akan dibagikan oleh panitia ya. Sebentar. untuk breakout room yang kelas C1 ya, untuk tidak meninggalkan room ini. Tadi udah disampaikan di grup kelas C, itu udah ada di bagian C1 dan C2. Nah, jadi yang nanti akan meninggalkan ruangan ini adalah C2, D1, dan D2. Begitu Bapak Ibu. Baik, silakan mempersiapkan diri Bapak Ibu ya. Nanti kita akan berdiskusi dengan masing-masing mentor atau fasilitator yang ada di situ. Terima kasih. Kang Nizar, kalau di C1 dengan siapa nanti? C1 dengan saya sendiri. Oke, C2? C2 dengan Bapak Zaini Muslim. Terus D1? D1 dengan Kang Wahyu. Wahyu ya. Dan D4? D4 dengan D2, ulangi. D2. Ya. D2 dengan siapa ya? Kemarin itu nah. Bentar, sambil cek ya Bapak Ibu, mohon izin. Dengan Kang Haris ya. Oh iya, siap. Baik. Pak Haris ya, siap. Silakan Bapak Ibu di bawah itu di breakout room itu sudah ada. Silakan diklik di bawah ya, di samping record sama reaction. Nah, itu sudah ada, silakan diklik, cari yang kebagian di C2, D1, dan D2. Silakan bergabung, silakan meninggalkan ruangan ini dan bergabung di kelompok kecilnya. Nah, silakan nih, D2 sudah mulai, D1 sudah mulai masuk, D2 belum ada yang masuk, C2 juga belum ada yang masuk, silakan. Yang nggak tahu dari mana pembagiannya itu sudah di-share di grup WA-nya ya. Nah, itu di grup WA-nya sudah di-share, silakan dicek kembali Bapak Ibu. Nah, nih C2 sudah mulai masuk, sudah mulai banyak.
Gimana caranya? Ya, caranya ini Bu, Bapak Ibu silakan di bawah nih. Di bawah di tombol ada tulisan breakout room. Ya. Ada tulisan breakout room, itu diklik